omset sendiri itu rata-rata per bulan itu sekitar 10 juta sampai 15 ya mas ya. Terus sempet di bulan Januari kemarin itu bener-bener gong banget mas, itu bisa sampai 50 sampai 60 kalau nggak salah itu. Perkenalkan, nama saya Aris. Saya dari Serumbung, Magelang. Usaha saya custom diecast. Awal mula perjalanan usaha ini ya mas ya, awalnya itu saya di ini mas, di perusahaan cincin. Saya bikin cincin kawin, cincin custom gitu. Terus kemudian saya ditawarin sama teman-teman buat beli Hot Wheels. Terus dari situ saya mulai keracunan, beli terus sempat dibilangin sama teman, salah satu teman, sekarang udah waktunya untuk jual, bukan untuk beli lagi. Nah dari situ saya kemudian berpikir ulang gimana ya caranya buat jual. Terus kemudian saya lihat di Instagram beberapa dari teman-teman diecast mencoba untuk custom. Dan dari situlah saya mulai mencoba untuk bikin 1-2 custom. Pertama cuma buat hobi sih, cuma buat dikumpulin buat koleksi sendiri. Terus tiba-tiba ada salah satu temen nawarin, itu buat dijual aja, itu udah pasti laku. Kemudian saya upload di Instagram, selang 2 hari kalau nggak salah, itu langsung laku, keluar ke Scotland sama ke Puerto Rico. Kemudian dari customer yang satu itu, yang dari Puerto Rico, dia continue mas pesennya, pesan ini, pesan itu, pesan ini, dan sampai sekarang masuklah dari beberapa customer lagi, entah dari Jepang, terus dari US, California, dan lain-lain, sama Indo beberapa juga masuk. Dulu kerja di cincin itu sekitar 10 tahun, 8 tahun di Muntilan, 2 tahun lagi di Jogja. Awalnya hobi sih mas, hobi, cuman kebetulan kok terus malah jadi usaha sendiri mas. Itu coba-coba juga sih mas, coba-coba terus bikin jadi, kemudian ada yang laku, bisa terus sampai sekarang. Ini sih mas, dari dulu punya workshop sendiri, pengen kerja di rumah, nggak pengen gantungin sama orang lain juga sih mas. Untuk kendala awal ini sih mas, tempat sebenarnya, karena di rumah saya kan kecil ya mas ya, jadi kita nggak punya tempat untuk kerja nih mas. Terus kebetulan ini masih ada teras, manfaatin aja teras mas, kita bikin kecil-kecilan secukupnya, yang penting bisa muat buat kerja sendiri. Ini ukuran 3x2 mas, kadang bahan sulit dicari, meskipun ada pun itu udah mahal mas. Tadinya itu 80.000, mungkin 100.000 ya, sekarang bisa sampai 300, 400, dan itu membengkak. Jadi apa ya mas ya, dari kesulitan saya sendiri kadang dari situ. Terus dari part-part sendiri juga kadang agak susah sih mas. Untuk omset sendiri itu rata-rata per bulan itu sekitar 10 juta sampai 15 ya mas ya. Terus sempet di bulan Januari kemarin itu bener-bener gong banget mas, itu bisa sampai 50 sampai 60 kalau nggak salah, itu sekitar 5 unit. Dan itu kadang mix sih mas, kadang ada yang luar, ada yang Indo gitu, kita campur. Untuk sebulan bisa sampai kayak gitu. Alhamdulillah untuk pencapaian dari hasil dari ini ya mas ya, untuk hasil dari diecast ini saya udah bisa bikin sepeda, ada 2 sepeda, terus buat beli motor, terus ada satu lagi yang bener-bener gong, bisa bikin rumah mas. Yang rencana kedepannya juga bakal buat workshop ini sih, biar lebih besar. Satu sih mas, konsisten. Kadang gini mas, kalau kita lepas dari perusahaan, kadang kita masih mikir tuh mas, masih mikir, waduh bisa nggak ya, bisa nggak ya, terus kalau sepi gimana. Sebenarnya kadang untuk usaha sendiri, sepi rame itu kan udah jadi resiko ya mas ya. Nah itu yang ketika sepi, kita nggak boleh lari ke project lain mas,
ya udah fokus ke satu itu. Kadang boleh sih mas kita ambil project lain, tapi yang satu ini harus tetap jalan. Kadang ada rasa males toh mas. Nah rasa males itu yang kadang harus kita lawan mas. Oke lah kita kadang malas, kita tinggal main sebentar, tapi nanti harus balik lagi mas. Kita ada tanggung jawab yang harus dikerjakan, ada beberapa pencapaian yang harus kita tuju mas, biar sampai ke titik itu mas. Mereka tahu kan gini mas, mereka tahunya aku di rumah nggak ngapa-ngapain ya mas ya, tapi kok punya uang. Nah kayak gitu. Jadi omongan tetangga sih kadang kalau soal yang kayak gitu, cuman malah lebih asik. Karena apa? Kadang mereka tahu, kita nunjukin hasilnya aja, nggak usah kita nunjukin. Kadang nunjukin kerja kerasnya, kita to the point ke apa ya, ke usahanya doang sih mas. Tapi kadang gini mas, kita kasih tahu kerjaanku tuh kayak gini, terus larinya ke kayak gini, larinya ke sini. Sama jam kerja pun kita selalu ceritakan ke teman-teman mas. Kadang untuk yang umumnya mas ya, normal kan 8 jam kerja ya mas ya. Kadang kalau saya sendiri dari bangun tidur sampai mau tidur lagi mas, kadang dari pagi jam 8 pagi itu bisa sampai jam 3 pagi mas untuk kesehatan saya sendiri. Itu saya menikmati. Awal-awal belajar dari YouTube ya mas ya, belajar dari YouTube, kemudian ketemu sama teman-teman mungkin waktu ke Jakarta, ke Jawa Timur, waktu kontes kita sharing session gitu mas. Cash ini sebenarnya apa tuh mas? Cash itu ini mas, mainan yang dibuat secara di casting itu model cetak mas, jadi pakai material aluminium, custom sendiri. Buat gue sendiri kan kadang untuk pelek sendiri kan beda dari aslinya mas ya, dari real car-nya. Jadi kita bisa nentuin warna sendiri, pelek sendiri, atau mungkin bisa dioprek, entah buka pintu, entah buka hoodnya. Prosesnya kan nggak singkat ini ya mas ya, maksudnya satu mobil itu kita butuh waktu sekitar 1 minggu. Satu mobil itu ada sih yang sekitar 2 hari jadi, itu yang simpel kayak gitu biasanya, cuma ganti pelek, terus kita cuma ngecat tok aja mas. Ini yang simpel paling sekitar 3 hari. Yang 1 minggu biasanya yang body kit mas, ada penambahan body kit, over fender kayak gini, terus detail interior, itu biasanya bisa sampai 1 minggu, mungkin 3 minggu sampai 1 bulan. Itu yang model kayak gini mas, kita model sampai detail engine-nya, terus openable semua, bisa dibuka dan lain-lain kayak gini. Itu biasanya waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Yang simple ya mas, yang simple tadi itu sekitar start mulai dari 500 mas, 500 sampai 900. Kalau untuk yang body kit start mulai dari 2 juta sampai 3,5. Terus kalau untuk yang full openable kayak gitu sekitar 3,5 sampai 5 juta mas, untuk pasar Indo ya mas ya. Kalau tapi untuk pasar luar, untuk yang simple sendiri mulai dari start 120 sampai 150. Kalau yang body kit mulai dari 150 sampai 300 USD. Kalau yang udah yang openable yang udah mulai rumit, nah itu start 350 sampai 500. Untuk customer, untuk model ya mas ya, misal penambahan body kit bisa diusahakan, tapi balik lagi ke basicnya mas. Katakanlah ada mobil, 1 unit mobil yang di Hot Wheels itu nggak ada. Contohnya mungkin Avanza mas, misal katakanlah mobil yang beredar di Indonesia aja, Avanza. Nah itu di brand Hot Wheels itu nggak ada mas. Kebetulan sudah ikut beberapa kontes ya mas ya, entah dari lingkup Jawa sih mas, entah Jakarta, Jawa Tengah, sama Jawa Timur atau Jawa Barat. Alhamdulillah sudah, dan beberapa sudah ngantongi beberapa trofi atau piala. Penilaian itu dari pertama itu estetika mas,
estetika, terus detail, fungsional, terus kerapian itu mas. Sama satu lagi itu konsepnya mas seperti apa kayak gitu. Katakanlah ini mobil elegan dengan konsep mobil apa, elegan atau VIP. Nah itu mobilnya apa, kan ada minimal untuk VIP atau BIPU, itu kan ada kategori sendiri mas. Dari BIPU sendiri itu minimal berapa ribu cc kalau nggak salah, itu 3000 kalau nggak salah, itu BIPU sendiri. Terus ukuran pelek atau jenis peleknya sendiri itu juga harus sesuai dengan konsep mobil itu. Estetikanya kan nggak dapat kalau misal ini mobil BIPU tapi kok dipasang pelek racing. Nah kadang kayak gitu udah jauh berbeda ya mas ya. Untuk saya sendiri ya mas ya, itu saya fokus di skala 64, 1:64. Ngilangin cat saya cuma pakai remover yang biasanya buat mobil ya mas ya. Kemudian saya setting ban, mau dibikin MITI, state yang lurus bannya atau bikin chamber. Terus kemudian kita juga nentuin konsep juga mas, maksudnya kita langsung lari ke bikin body kit atau mau hanya stand saja, motif yang simpel-simpel aja. Kalau misal mau kita lari ke body kit, kebetulan kita bikinnya kita pakai resin mas. Kita resin dicampur sama bedak talak resin kan ada mas. Nah kita main pakai bedak talak untuk bodinya. Kemudian kalau setelah kita tempel ya mas ya, kita main carving mas, kita main ukir sendiri. Jadi keseluruhan ini tidak ada yang cetakan mas, kita main semua carving dan manual semua. Kalau udah selesai semua ya mas ya, untuk body kit dan lain-lain, kita langsung naik cat dari epoxy terus sampai itu cat dasar, terus cat langsung ke cat utamanya, baru naik clear, udah kita langsung masukin ke oven mas. Jadi biar prosesnya lebih cepat kayak gitu. Untuk oven sendiri misal clear ya mas ya, itu finishing paling terakhir itu sekitar 1 hari mas, yang bener-bener maksimal keringnya. Saya sendiri pakai akrilik ya mas ya, pakai box akrilik kayak gitu untuk ngirim yang barang udah jadi keluar atau ke Indo sih. Kalau untuk ekspedisi sendiri saya pakai ini mas, pos. Yang saya tahu cuma pos sih sekarang yang mudah. Kalau misal ada yang pengen dari teman-teman yang berminat atau pengen bikin replika mobilnya, nanti bisa kunjungin ke Instagramnya ini, Stefan Scale, atau bisa datang ke workshop kami, atau bisa menghubungi langsung di nomor 085 743 006 602. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman yang ingin memulai usaha baru. Jangan lupa subscribe channel YouTube Jejak Rezeki Mantap.